Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Novilasari dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang saham preference. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang definisi dari saham preference. Istilah saham preference sendiri merujuk pada kepemilikan atau ekuitas dalam suatu perusahaan. Terdapat dua jenis dari ekuitas tersebut, yakni saham preferen dan saham biasa. Pemegang saham preference memiliki klaim yang lebih tinggi terhadap dividen atau distribusi aset dibandingkan pemegang saham biasa. Dapat dilihat pada slide, pengertian dari saham preference adalah jenis saham yang memiliki hak-hak istimewa tambahan dari saham biasa. Pada dasarnya, saham ini adalah gabungan dari obligasi dan saham biasa. Jika seseorang memiliki saham preferen, maka ia tidak memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham. Pemegang saham dari pemegang saham preferen ini juga akan memperoleh dividen terlebih dahulu dan memiliki hak suara yang lebih dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Contohnya seperti hak suara dalam pemilihan direksi, sehingga dalam membayar ketepatan pembayaran dividen preferen agar tidak lengser, para manajemen berusaha semaksimal mungkin. Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan, yaitu antara obligasi dan saham biasa. Alasannya yaitu dapat menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi, tetapi kemungkinan juga tidak mendatangkan hasil, misalnya seperti yang dikehendaki oleh investor. Saham preferen ini biasanya tidak membawa hak voting. Beberapa fitur lainnya dari kelas saham ini adalah konferensi ke saham biasa dan fitur callability atau kemampuan untuk ditebus sebelum jatuh tempo. Kemudian kita masuk kepada kelebihan dan kelemahan dari saham preference. Yang pertama, kelebihan dari saham preference yaitu membagikan dividen secara bersamaan di akhir tahun dengan menggunakan sistem akumulasi untuk tahun berikutnya kepada investor, atau biasa disebut cumulative preference share. Yang kedua, setiap pemilik saham akan diprioritaskan atas keuntungan perusahaan yang masih tersisa, atau disebut dengan participating preference share. Yang ketiga, nilai dividen yang didapat oleh setiap pemilik saham preference lebih besar jika dibandingkan dengan saham biasa. Yang keempat, perusahaan yang melakukan likuiditas akan memberikan uang hasil investasi kepada pemilik saham preference terlebih dahulu sebelum kepada pemilik saham biasa. Yang terakhir yaitu tentang kelemahan dari saham preference ini. Yang pertama yaitu saham preference hanya dibutuhkan ketika perusahaan sangat membutuhkannya. Yang kedua, pemilik saham preference akan menanggung setiap kewajiban yang diberikan dan harus diselesaikan kepada perusahaan penerbit saham. Yang ketiga, saham preference tidak memiliki hak paksa untuk setiap dividen yang dibagikan. Yang keempat, fluktuasi harga saham preference lebih besar jika dibandingkan dengan harga obligasi. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya M. Budi Asri Kurniawan akan melanjutkan penjelasan materi tentang saham preferen berikutnya dari kelompok 9, yakni tentang jenis-jenis saham preferen, kemudian bagaimana cara perhitungan modal saham preferen tersebut,
dan kemudian apa contohnya dalam contoh saham preferen tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah. Ya, yang pertama itu saya ingin menjelaskan apa itu jenis-jenis saham preferen. Terdapat 5 jenis umum saham preferen. Yang pertama ada convertible preference stock, kemudian ada participative preference stock, kemudian cumulative preference stock, kemudian callable preference stock, dan yang kelima ada adjustable rate preference stock. Baiklah, pertama itu convertible preferred stock, convertible preferred share. Contoh ini memiliki fitur konversi menjadi saham biasa perusahaan karena memiliki opsi konversi. Pemegang saham berpotensi memperoleh manfaat dari apresiasi harga saham biasa. Sebagai catatan, setelah mengkonversinya menjadi saham biasa, maka kita tidak akan dapat mengkonversinya kembali ke saham preferen. Kemudian participating preferred share. Ini adalah jenis saham preferred di mana pemegang saham menerima dividen sebelum mereka diberikan kepada pemegang saham biasa, dan lebih disukai daripada saham biasa jika terjadi likuidasi. Kemudian pemegang saham ini juga akan menerima dividen tambahan. Biasanya dibayarkan jika jumlah dividen yang diterima oleh pemegang saham biasa ini melebihi jumlah saham yang ditentukan. Kemudian ada cumulative preferred share. Jenis saham ini dia akan membayar saham dividen reguler, biasanya setiap 3 bulan sekali. Ketika perusahaan tidak membayar, jumlah dividen yang terutang akan menumpuk dan harus dibayar sebelum menerbitkan dividen kepada pemegang saham preferen. Kemudian ada callable preferred share. Untuk saham ini dikenal sebagai saham redeemable preferred stock karena memungkinkan perusahaan untuk menariknya pada tanggal tertentu dan harga penembusan tertentu di masa depan. Harga penembusan ini mungkin akan sedikit lebih tinggi atau sama dengan harga penerbitan saham preferred aslinya. Kemudian ada adjustable rate preferred share. Ini adalah jenis saham preferred yang membayar dividen bervariasi karena dikaitkan dengan tolak ukur yang ditentukan, misalnya yield surat perbendaharaan negara USPN. Kemudian kita akan membahas bagaimana cara perhitungan modal dari saham preferred itu sendiri. Nah, di sini kita lihat bagaimana cara menghitung biaya modal saham preferred tersebut. Ini adalah biaya real yang harus dibayar jika perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferred. Biasanya biaya saham preferred ini adalah sama dengan tingkat keuntungan yang didapatkan pembeli saham preferred. Di mana rumusnya inilah KP sama dengan DP per PN. Di mana KP itu adalah biaya saham preferred, sementara DP itulah dividen saham preferred, dan PN ini adalah harga saham preferred bersih yang diterima atau harga setelah dikurangi flotation cost. Biaya penggunaan dana dari penjualan saham preferred ini dihitung dengan membagikan dividen per lembar saham preferred atau DP dengan harga neto atau net price yang diperoleh dari penjualan saham preferred per lembarnya. Contohnya, suatu perusahaan mengeluarkan saham preferred yang baru dengan nilai nominal Rp10.000 per lembar dan dividen sebesar Rp600. Kemudian penjualan neto saham tersebut sebesar Rp9.000 per lembarnya. Yang ditanya adalah berapa biaya modal saham preferred atau cost of preferred stock tersebut. Jawabannya adalah biaya modal saham preferred sama dengan DP per PN, yakni 600 dibagi 9.000, didapat 6,67%. Jika ada biaya penerbitan flotation cost, maka biaya modal saham preferred dihitung atas dasar penerimaan kas bersih yang diterima atau PNET. Ini adalah berikut rumusnya. KP sama dengan DP per PNET. Di mana KP ini tadi adalah biaya saham preferred,
Sementara DP ini adalah dividen saham preferen, dan PNET ini adalah penerimaan kas bersih yang diterima. Kemudian saya akan menjelaskan memberikan contoh apa contoh saham preferen itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menemui saham preferen itu contohnya di Bursa Efek Indonesia, ya, di mana kita dapat menemukan saham preferen ini jika ada tambahan satu huruf P di dalam kode saham tersebut. Misalnya di mana huruf P ini adalah menandakan saham preferen. Salah satu contoh saham preferen di pasar modal Bursa Efek Indonesia adalah PT Mas Murni Tbk. Yang ini berkode dengan dia ini memiliki kode MAMI dan sementara P ini adalah preferen. Yang dimana kita dapat mengetahui ini kode saham ini preferen ditandai dengan adanya huruf P ini. Sekian penjelasan dari saya dari kelompok 9. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Indah Permatasari dari kelompok 9 Manajemen Keuangan 2 akan menambahkan materi mengenai saham preferen. Yang pertama yaitu ciri-ciri saham preferen. Ciri-ciri dari saham preferen yang pertama adalah hak utama atas dividen. Hak utama atas dividen artinya saham istimewa mempunyai hak terlebih dahulu dalam hal menerima dividen. Yang kedua, hak utama atas aktiva perusahaan. Artinya dalam hal likuidasi berhak menerima pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham istimewa setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. Yang ketiga, penghasilan tetap. Artinya pemegang saham istimewa memperoleh penghasilan dalam jumlah yang tetap. Yang keempat, jangka waktu yang tidak terbatas. Artinya saham istimewa yang diterbitkan mempunyai jangka waktu yang tidak terbatas, akan tetapi dengan syarat bahwa perusahaan mempunyai hak untuk membeli kembali saham istimewa tersebut dengan harga tertentu. Yang kelima, tidak mempunyai hak suara. Artinya pemegang saham istimewa tidak mempunyai suara dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham. Yang keenam, saham istimewa kumulatif. Dan yang ketujuh, saham preferen memberikan hak suara pada pemegang saham preferen untuk memilih manajer perusahaan jika pada waktu tertentu perusahaan tidak membagikan dividen. Yang selanjutnya, perbedaan saham biasa dengan saham preferen. Ada beberapa perbedaan yang terlihat signifikan antara saham biasa dengan saham preferen. Sebagai contoh, pemegang saham preferen memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pemegang saham biasa, terutama dari segi wewenang. Yang kedua, pemegang saham preferen berhak mendapatkan bayaran dividen lebih awal dari pemegang saham biasa. Yang ketiga, nilai dividen untuk pemegang saham preferen telah ditetapkan besarannya, sedangkan pemegang saham biasa hanya akan mendapatkan dividen jika perusahaan memperoleh laba. Yang keempat, pemegang saham biasa memiliki hak suara yang lebih besar dari pemegang saham preferen. Sebagai contoh, hak suara dalam pemilihan Dewan Komisaris Direksi dan jajaran manajemen perusahaan. Yang kelima, jika terjadi kerugian hingga kebangkrutan pada perusahaan, maka pemilik saham preferen memiliki hak untuk diutamakan dalam hal klaim pengembalian investasi dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Yang keenam, pemegang saham biasa punya hak untuk membeli atau memesan kembali saham preferen, saham emiten, sedangkan pemilik saham preferen tidak. Selanjutnya, karakteristik saham preferen. Yang pertama, memiliki berbagai tingkat. Dari karakteristik yang pertama itu dapat juga diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda.
Yang kedua, tagihan terhadap suatu aktiva dan pendapatan. Memiliki prioritas lebih tinggi daripada saham biasa dalam hal pembagian dividen. Yang ketiga, dividen kumulatif. yakni jika belum dibayarkan dari suatu periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu daripada saham biasa. Yang keempat, konvertibilitas. Ini dapat ditukar menjadi saham biasa jika terjadi kesepakatan antara si pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. Sekian materi tambahan mengenai saham preferen. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.